Perkenalkan, saya Odilia BK Sanak, NPM 12200095, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan, Universitas Timor, Keva Manado. Dalam video ini, saya akan menjelaskan teori Hatchers-Ohlin sebagai penunjang mata kuliah perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonomi Swedia yaitu Eli Hatcher 1919 dan Bertil Ohlin 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan teori HO, tulisan ini sedikit akan mengemukakan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori HO. Teori HO kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori HO menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment factors oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern HO dikenal sebagai deproportional factor theory. Selanjutnya, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Penjelasan analisis teori HO menggunakan dua kurva. Pertama adalah kurva iso-cost, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi sama serta kurva iso-kuan yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika terjadi persinggungan antar kurva iso-kuan dan iso-cost, maka akan ditemukan titik optimal. Sehingga dengan menetapkan biaya tertentu, suatu negara akan memperoleh produk maksimal atau sebaliknya, dengan biaya yang minimal suatu negara dapat memproduksi sejumlah produk tertentu. Penjelasan dengan menggunakan kedua kurva tersebut, misalnya dengan contoh angka hipotesis perdagangan antara Indonesia yang padat labor dengan Korea Selatan yang padat modal. Misalnya Indonesia mempunyai kurva iso-cost seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Dapat dilihat kurva perdagangan antara negara Indonesia dan Korea Selatan. Tabel perbedaan perdagangan antara negara Indonesia dan Korea Selatan. Tabel di atas menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional atau gain from trade yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori HO. Tabel tersebut disusun dengan menggunakan asumsi 2-2-2 atau dua negara, dua komoditi, dan dua faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antara iso-cost dan iso-kuan, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dari tabel tersebut kita mendapat menggambar tentang penggunaan asumsi teori HO. Perdagangan internasional terjadi antara dua negara atau dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan. Setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. Setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor kapital dengan jumlah proporsi yang berbeda. Kurva perbedaan perdagangan antara negara Indonesia dan Korea Selatan.
Kurva perbedaan harga faktor produksi. Gambar harga faktor produksi di atas memberikan penjelasan bahwa untuk isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Indonesia menyinggung isokos $900 pada titik A, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi atau labor yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan murah sehingga unit biaya hanya $2,66. Sebaliknya, Korea Selatan isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan menyinggung isokuan $900 pada titik B.